Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's start our lesson by Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kita sudah belajar bagaimana cara mengalihkan bilangan bulat positif dan negatif serta pembagian bilangan bulat positif dan negatif. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita berbicara tentang aplikasi di kehidupan sehari-hari, maka soal yang akan disajikan juga berbeda. Soal yang akan disajikan adalah soal dalam bentuk soal cerita, ya, berbeda dengan soal-soal yang sebelumnya, yang memang kemarin ketika pengenalan konsep dibuat lebih simpel, lebih sederhana supaya anak bapak bisa paham. Nah, kali ini tingkat kesukarannya Pak Im naikkan lagi. Soalnya yang disajikan itu dalam bentuk soal cerita. Nah, soal yang akan Pak Im ambil itu adalah soal-soal yang ada di buku kamu. Ada di bukunya dari halaman 17 sampai halaman 23. Pak Im akan ambil beberapa saja untuk pertemuan hari ini, ya. Nah, untuk pertemuan hari ini silakan buka bukunya halaman 17. Soal pertama yang akan kita bahas adalah soal nomor 1, ya. Untuk menjawab soal nomor 1, kita harus membaca dulu ada teks di atasnya. Angga dan Dia mengikuti sebuah tes. Jumlah seluruh soal dalam tes itu adalah 30 soal. Dalam tes itu berlaku aturan penilaian. Jika jawaban benar, skornya tambah 2. Jika salah, skornya kurang 1. Jika tidak menjawab, maka tidak mendapatkan tambahan nilai. Angga dan Dia dapat menjawab seluruh soal dalam waktu 1 jam. Nah, kita akan jawab soal nomor 1. Soal pertama, jika Angga menjawab 25 soal dengan benar, salahnya ada 5, maka skornya adalah, nah ini dia. Diketahui benarnya 25, salahnya 5. Ditanya skor yang ia dapatkan berapa. Nah, tadi di awal pada teks dikatakan benar itu kali 2. Ya kan? Salah itu dikurang 1. Oke, nah sekarang untuk mencari skor akumulasi, berarti kita tambahkan. Kita tambahkan skor yang dia dapat dari benar, kita tambahkan dengan skor yang dia dapat dari yang salah. Oke, sekarang kita mau cari skor yang ia dapatkan. Nah, tadi dikatakan bahwa dia mendapatkan benar 25. Ya, dia benarnya 25. Di teks bacaan dikatakan kalau nilai benar itu dikali 2. Berarti karena dia mendapatkan 25, maka 25 kita kalikan dengan 2. Ini skor yang dia dapat dari benar. Akan kita tambahkan sama skor yang dia dapat dari salah. Karena salah juga mengandung skor. Walaupun skornya itu berkurang 1 atau negatif 1. Berarti karena dia salahnya ada 5, kita kalikan 5 kali negatif 1. Oke. Nah, sama dengan 25 kali 2, 50, tambah 5 kali min 1. Positif kali negatif, hasilnya negatif 5. Sama dengan ada tanda yang berdekatan, bisa kita ubah menjadi tanda negatif. Berarti 50 ini jadi negatif 5, sama dengan 45. Maka skor yang ia dapatkan adalah 45. Jawabannya adalah D. Oke, nah sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Sekarang kita masuk contoh soal yang kedua. Oke, nah kita masuk ke contoh soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, Pak Im mengambil dari halaman 18 nomor 5. Ibu membawa 5 kantong plastik, masing-masing kantung berisi 15 telur. Sampai di rumah ternyata 3 kantong plastik pecah. Ya, jika masing-masing kantung yang pecah itu 3 telur, maka jumlah telur yang tidak pecah adalah. Nah, ini dia. Diketahui yang pertama, ibu membawa 5 kantong plastik, ya.
Yang kedua, satu kantongnya itu isinya 15 telur. Satu kantong isinya 15 telur. Ternyata 3 kantong pecah. Nah, masing-masing kantong yang pecah itu isinya 3 telur. Nah, pertanyaannya adalah berapa sisa telur ibu? Sisa telur berarti yang tidak pecah ya nak. Oke. Maka sisa telur ibu adalah yang pertama. Nah, yang pertama kita mau mencari jumlah telur ibu sebelum pecah. Ya. Ada 5 kantong. Satu kantong berisi 15, berarti 15 sampai 5 kali. Dengan kata lain, dapat kita tuliskan 5 kali 15. Itu dia ya. Nah, selanjutnya 3 kantung pecah. Kalau pecah berarti telurnya akan berkurang. Otomatis kamu bisa gunakan operasi hitung pengurangan. Kurang. Nah, sekarang kita hitung berapa yang pecah. Ada 3 kantong. 3 kantong. Masing-masing kantong isinya 3. Berarti 3, 3, 3. Dengan kata lain, 3 kali 3. Oke, itu dia. Sekarang kita lanjutkan penyelesaiannya ya. Sama dengan 5 kali 15, 75 kurang 3 kali 3, 9. Maka hasilnya adalah 75 kurang 9, 66 butir telur. Itulah sisa telur ibu. Jadi ada 66 butir telur yang masih bersisa atau tidak pecah. Jawabannya adalah, kita cari di pilihannya, ternyata jawabannya adalah A, 66 butir. Oke, itulah contoh soal yang kedua. Setelah ini kita akan masuk ke contoh soal yang ketiga. Oke, nah kita lanjutkan pembahasan kita. Ini contoh soal yang terakhir dengan satu soal, namun dia terbagi menjadi 2 bagian, A dan B ya. Jadi total kita ada membahas 4 contoh soal hari ini. Nah, Pak Im ambil dari halaman 22. Halaman 22 nomor 15. Dalam 5 hari, suhu kota A mengalami perubahan sebesar 10 derajat Celcius. Dan kota B-nya mengalami perubahan suhu negatif 10 derajat Celcius. Perubahan suhu di masing-masing kota sama setiap harinya. Pernyataan yang sesuai dengan teks di atas dengan memberi centang pada kolom ya atau tidak. Kita mau cek yang A. Perubahan suhu kota A selama 2 hari adalah 4 derajat Celcius. Ya, kita mau cari apakah benar kalau dia perubahan suhunya selama 2 hari itu adalah 4 derajat Celcius ya. Nah, di kalimat kedua dikatakan bahwa perubahan suhu di masing-masing kota adalah sama setiap harinya. Jadi setiap hari itu perubahannya sama. Ya, dengan kata lain berarti kita cari dulu perubahan suhu di dalam 1 hari. Karena yang diketahui itu adalah 5 hari. 5 hari sama dengan 10 derajat ya. Pak yang tuliskan di sini. Kalau 5 hari, ini kita bicara yang A dulu ya. Yang A, kalau 5 hari itu sama dengan 10 derajat Celcius, maka 1 hari adalah, nah karena perubahannya sama ya nak, berarti perubahan di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima itu sama ya. Maka kita cari dulu perubahan dalam 1 hari ya. Maka kalau 5 hari itu 10 derajat, maka 1 hari adalah 10 bagi 5 sama dengan 2 derajat. Pas ya, berarti dia perubahan di hari pertama 2, 2, 2, 2, 2. Totalnya 10 derajat Celcius dalam 5 hari. Oke. Sekarang yang B. Kalau 5 hari itu negatif 10 derajat Celcius,
Maka satu harinya negatif 10 bagi 5. Negatif bagi positif, negatif 2. Oke, ya, itu dia. Pas ya, nak? Nah, sekarang kita mau cek soal yang A. Dikatakan bahwa perubahan suhu kota A 2 hari. 2 hari. Nanti untuk menjawab yang A, suhu A besar, ini kotanya ya, selama 2 hari sama dengan 2 kali satu harinya berapa? Untuk yang kota A, ini dia, 2 sama dengan 4 derajat Celcius. Itu dia. Ya. Berarti di sini di pernyataan yang A, perubahan suhu kota A selama 2 hari adalah 4 derajat Celcius. Maka jawabannya 4 juga. Berarti jawabannya adalah iya atau benar. Pernyataan itu benar. Oke, yang B sekarang. Perubahan suhu kota B selama 4 hari adalah negatif 4. B, suhu kota B selama 4 hari sama dengan, berarti 4 kali suhu kota B. Satu harinya itu negatif 2. Berarti 4 kali negatif 2 sama dengan positif kali negatif, negatif 4 kali 2, 8. Maka negatif 8 derajat Celcius jawabannya. Ya, nah, di sini sementara di sini dikatakan perubahan suhu kota B selama 4 hari adalah negatif 4. Di sini negatif 8. Artinya jawabannya adalah salah. Ya, atau tidak. Pernyataan itu salah. Oke, nak? Oke. Cukup sekian pembahasan kita hari ini mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat positif dan negatif dalam aplikasinya di kehidupan sehari-hari yang Pak Imam sajikan dalam bentuk soal cerita. Itulah tadi penjelasan dari Pak Imam. Nah, anak-anak Bapak yang tadi dari awal sudah menulis berbagai macam pertanyaan, sekarang waktunya kamu recap pertanyaan kamu untuk segera kamu tuliskan di kolom komentar. Oke, nah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thanks for watching and see you on the next video.